Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Prastiwi, guru dari SD Negeri Karangayu 03, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Melalui video kali ini, saya mewakili Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai salah satu kandidat dalam lomba PNS Berprestasi Kota Semarang tahun 2024, kategori PNS Inspiratif. Perjalanan karir saya dimulai pada tahun 2018 sebagai guru non-ASN di Kota Semarang. Saya sangat bersyukur bisa mengabdikan diri saya sebagai seorang pendidik dan bergabung di keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selanjutnya, pada tahun 2019, saya mengikuti seleksi CPNS Kota Semarang. Dan alhamdulillah, mulai tahun 2019, saya mengabdikan diri sebagai PNS di Kota Semarang sampai saat ini. Sebagai abdi negara, tentu saya harus menjunjung nilai dan kode etik ASN dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang guru. Alasan mengapa saya pantas diusulkan sebagai salah satu kandidat dalam lomba PNS Berprestasi Kota Semarang tahun 2024 ini, diantaranya karena loyalitas, netralitas, totalitas, dan rasa kecintaan saya terhadap budaya serta tradisi Kota Semarang sebagai bentuk dedikasi saya dalam bertugas. Selama 6 tahun saya menjalankan profesi sebagai pendidik, tentu saya banyak belajar dan menimba ilmu dari berbagai sumber. Saya belajar dari pimpinan, yakni kepala sekolah saya. Sosok pemimpin atau kepala sekolah mempunyai peran penting dalam perjalanan karir saya. Dorongan, dukungan, arahan, bimbingan, dan motivasi yang selalu diberikan menempa saya untuk bisa meningkatkan kualitas diri saya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan sebagai rekan dalam pekerjaan. Banyak ilmu yang saya dapat dari sosok seorang pemimpin yang tentunya juga menjadi salah satu inspirasi saya untuk menjalankan tupoksi seorang guru ke arah yang lebih baik. Selain dari seorang pemimpin, saya juga banyak belajar dari siswa. Memahami karakter dan kemampuan dari masing-masing siswa menjadikan saya untuk lebih memahami arti keragaman dalam pembelajaran. Belajar melalui komunitas belajar bersama rekan-rekan guru yang ada di sekolah menambah pengetahuan serta kompetensi saya dengan berbagai praktik baik yang telah diberikan. Dari lingkungan masyarakat dan orang tua juga menjadi tempat yang baik untuk belajar kearifan lokal dan bidang unggulan yang bisa menjadi sumber belajar bagi saya pribadi maupun anak-anak sebagai peserta didik. Mengacu pada berbagai pengalaman yang telah saya dapatkan, kemudian saya bingkai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut yang telah saya lakukan adalah memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak, memberikan kemerdekaan belajar dalam mengembangkan kemampuan dan potensi siswa, serta menguatkan karakter melalui pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler. Juga dengan mengenalkan anak tentang budaya, tradisi, kearifan lokal, serta kemampuan life skill yang bisa dikembangkan. Tentunya yang juga bisa memperkenalkan Kota Semarang sebagai kota yang kaya akan budaya serta tradisinya. Saya merupakan seorang pendidik yang mencoba untuk selalu memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermakna pada siswa, pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Menghadirkan diri, jiwa, dan pikiran yang seutuhnya selama proses pembelajaran merupakan kunci utama dalam mendidik. Mendidik bukanlah soal menyampaikan materi lalu selesai. Lebih dari itu,
mendidik adalah menggunakan hati nurani, serta menjalin komunikasi dan kolaborasi yang positif dari berbagai pihak. Karena kodrat anak secara alamiah adalah memiliki cipta, rasa, dan karsa yang bisa dikembangkan melalui pendidikan yang berpusat pada siswa. Memfasilitasi anak dengan kegiatan yang menyenangkan, membimbing anak sesuai kemampuan, memberikan apresiasi, membuka ruang diskusi dan refleksi dalam setiap proses pembelajaran merupakan hal yang selalu saya lakukan dalam kesempatan proses belajar. Dari hal itu, kita mampu menjalin pendekatan yang positif kepada semua peserta didik, dan mereka akan merasa lebih diakui, diperhatikan, dan dianggap penting perannya dalam proses tersebut sehingga menjadi lebih percaya diri. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran adalah suatu keharusan. Kemerdekaan dalam belajar dan mengembangkan potensi adalah hak dari peserta didik. Maka dari itu, saya selalu berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi pembelajaran. Selain bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pendidikan juga berperan dalam pembentukan dan penguatan karakter pada peserta didik. Hal ini saya lakukan melalui program SJSS di sekolah kami. SD Negeri Karangayu 03 merupakan satu dari 16 sekolah di Kota Semarang yang menjadi pionir penggerak program Sekolah Jujur Sekolah Saya. Dalam program SJSS tersebut, saya merupakan penggerak program Nugget Tuna Crispy, yakni menulis gagasan dan ide literasi, tumbuhkan nilai kreatif dan inspiratif. Untuk menjalankan program ini, saya berusaha untuk menciptakan gerakan literasi sekolah yang ramah anak serta menyenangkan. Saya mengemas kegiatan literasi melalui permainan fisik berantai, permainan sambung kata, literasi melalui kegiatan mendengarkan dongeng bersama, membaca buku bersama di pojok baca dan perpustakaan, serta menuliskan gagasan, ide, artikel, dan puisi yang rutin kami lakukan setiap minggunya. Kegiatan menulis artikel, peta konsep, ide, maupun puisi yang mengasah kepekaan rasa dari anak, melatih anak untuk berimajinasi, kreatif, dan komunikatif dalam menyampaikan pesan melalui tulisan. Alhamdulillah kegiatan ini mendapat respon yang positif dari peserta didik. Saat itu, saya membersamai anak-anak untuk menuliskan satu puisi dengan tema yang telah ditentukan. Selanjutnya, anak-anak saya minta untuk mencoba membuat dengan kata-katanya sendiri. Akhirnya, mereka bisa menyelesaikan tugas itu dan hasilnya sungguh luar biasa. Puisinya bagus dan kosakata yang digunakan pun sudah mulai beragam. Kumpulan puisi ini saya tulis dalam satu buku dan dijadikan buku hasil karya anak-anak. Melalui kegiatan tersebut, saya harap bisa menjadi inspirasi ataupun ide bagi teman-teman pendidik semuanya sebagai salah satu cara menguatkan karakter cinta terhadap budaya literasi di sekolah. Selanjutnya, ide inspirasi dari saya yang ketiga adalah mempelajari dan menjaga budaya serta tradisi kearifan lokal yang ada di Semarang untuk memberikan bekal life skill pada anak di masa mendatang. Kota Semarang memiliki potensi lokal yang menunjukkan identitasnya sebagai kota dengan tradisi khas yang membedakannya dengan kota-kota lain di Jawa Tengah. Kearifan lokal Semarang merupakan potensi lokal di Semarang.
Kota Semarang memiliki bangunan dan tempat-tempat bersejarah seperti Lawang Sewu, Tugu Muda, Kota Lama, dan juga Kota Semarang memiliki satu ikon yang menjadi simbol penggambaran masyarakat multikultural, yaitu perpaduan Islam dengan budaya Jawa, Arab, dan Cina dengan ikon yang disebut Warak Endok. Nguri-uri budaya dan tradisi di Kota Semarang ini saya lakukan dengan diwujudkan dalam kegiatan membuat batik tulis dengan motif ikon-ikon Kota Semarang. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah menjaga tradisi dan budaya kearifan lokal Kota Semarang agar tetap ada, serta mengenalkan kepada daerah lain tentang kekhasan tradisi budaya tersebut. Selain itu, kegiatan membuat batik tulis ini juga merupakan salah satu wahana untuk membekali keterampilan hidup yang bisa bermanfaat bagi anak-anak di masa depan. Membuat batik tulis tentu memiliki banyak manfaat yang menunjang dalam pembentukan karakter. Di antaranya, melatih kesabaran, keuletan, ketelitian, dan kreativitas. Dengan video ini, semoga bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan pendidik khususnya di Kota Semarang, supaya lebih semangat dalam mengemban amanah untuk mencerdaskan generasi bangsa. Saya Trivena Susi Agustin, Kepala Sekolah SD Negeri Karangayu 03, tempat di mana Ibu Dewi Prastiwi mengajar. Ibu Dewi Prastiwi merupakan sosok guru inspiratif, di mana Ibu Dewi Prastiwi selalu disiplin, menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ibu Dewi Prastiwi selalu melaksanakan sistem Among Ki Hajar Dewantara dalam mendidik putra dan putri. Ing ngarsa Somtulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani selalu dilaksanakannya. Ibu Dewi Prastiwi mampu berkomunikasi yang baik dengan peserta didik, rekan sejawat, pimpinan, dan orang tua siswa. Ibu Dewi Prastiwi menciptakan peserta didik yang berkarakter dan berprestasi. Di dalam mengajar, Ibu Dewi Prastiwi menjadi kesayangan bagi peserta didiknya. Ibu Dewi Prastiwi memiliki hubungan yang baik dengan rekan sejawat dan pimpinan. Ibu Dewi Prastiwi selalu berbagi praktik baik terhadap teman-temannya. Ibu Dewi Prastiwi tidak pernah mengeluh apapun dan dalam situasi apapun ketika atasan memberikan tugas kepadanya. Ibu Dewi Prastiwi selalu siap sedia. Ibu Dewi Prastiwi, guru inspiratif kita. Sebagai salah satu murid di SDN Karangayu 03 yang kebetulan diajar oleh Bu Dewi sendiri adalah guru yang sangat inspiratif untuk kami murid-muridnya. Bu Dewi pandai membangun komunikasi kepada murid-muridnya, sehingga apa materi yang diajarkan kepada kami dapat masuk dengan mudah. Contohnya, Bu Dewi tidak selalu memposisikan diri sebagai seorang guru. Terkadang Bu Dewi memposisikan diri sebagai seorang orang tua, bahkan terkadang sebagai teman untuk kami. Oleh karena itu, kami tidak mendapat suasana belajar yang kaku. Metode pembelajaran kami yaitu serius tapi santai. Yang kedua, Bu Dewi memberi kami kesempatan untuk berkreasi, menyampaikan pendapat, dan sering mengajak kami berdiskusi dalam segala hal. Kami diajarkan untuk semakin menjadi anak yang kreatif, berani menyampaikan pendapat, dan berani bersuara. Dan yang ketiga, Bu Dewi sendiri adalah guru yang sangat kreatif. Tidak jarang selama proses belajar mengajar di sekolah, Bu Dewi sering mengajak kami untuk belajar di luar ruangan kelas. Dan Bu Dewi sering mengadakan games-games untuk menunjang pelajaran, baik akademis, literasi, maupun numerasi. Bu Dewi
juga memberikan semangat dan motivasi untuk kami semua. Seperti saya yang diberi kepercayaan oleh Bu Dewi untuk mengikuti lomba literasi. Dan oleh karena bimbingan Bu Dewi, saya berhasil mendapat juara 1 untuk festival tunas bahasa ibu di tingkat kecamatan. Senang rasanya dapat membawa nama harum untuk SD Karangayu 03. Dan untuk kami, Bu Dewi adalah guru yang the best untuk kami. Cara mengajar yang enak, jarang marah, dan juga Bu Dewi pandai membangun suasana belajar agar tidak kaku dan tidak membosankan. Dan juga Bu Dewi adalah orang baik hati, karena kami juga sering ditraktir. Sekian, pokoknya Bu Dewi ada inspiratif untuk kami semua. Terima kasih. Saya perwakilan orang tua siswa dari murid yang diasuh oleh Ibu Dewi menyampaikan bahwa untuk kami para orang tua, Bu Dewi adalah sosok guru yang inspiratif. Beliau membuka kesempatan untuk kami para orang tua untuk berkomunikasi seluas-luasnya. Jadi kami jadi lebih mudah memantau perkembangan anak-anak kami di sekolah, baik secara akademis maupun pergaulan mereka di sekolah. Suasana yang dibangun di dalam kelas ini, suasana yang dibangun antara guru dan murid ini adalah suasana yang benar-benar bukan lagi suasana yang kaku. Murid enggak takut sama gurunya lagi, melainkan jadi murid yang menghargai gurunya, murid yang taat sama gurunya. Jadi hal itu adalah boleh dicontoh untuk mungkin guru yang lain atau sekolah yang lain. Anak-anak ini memang butuh ruang khusus dan butuh untuk dimotivasi sehingga mereka menjadi anak-anak yang lebih percaya diri. Terima kasih Bu Dewi, semoga terus menjadi inspirasi untuk kami para orang tua murid dan menjadi inspirasi untuk siswa-siswinya. Semoga kedepannya apa yang dicita-citakan oleh Bu Dewi terwujud. Tetap semangat Bu Dewi, kami bangga pernah bekerja sama mendidik anak-anak kami dengan Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari. Dan saya Devi Nurhayati. Kami perwakilan dari mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2024 dari Universitas Negeri Semarang, yang mana kami bertempat untuk PPL di SD Negeri Karangayu 3 Semarang. Kami dibimbing secara langsung oleh Bu Dewi sebagai guru pamong kami. Beliau membimbing kami mulai dari semester 1 hingga semester 2 ini. Beliau sangat baik bagi kami karena beliau selalu membimbing kami. Apa saja yang kami tanyakan, beliau selalu memberikan jawaban yang membuat kami memiliki semangat dan motivasi untuk mengajar. Kemudian beliau juga mengarahkan kami ketika pembelajaran di kelas, ketika kami mengajar di kelas. Beliau juga membimbing kami dalam pembahasan modul ajar yang baik dan bagaimana mengenal peserta didik dengan baik, karena di SDN Karangayu 03 Semarang ini memiliki karakteristik peserta didik yang sangat baik. Pastinya menjadi seorang guru itu tidaklah mudah, apalagi banyak sekali kesibukannya. Ada administrasi sekolah, kemudian juga ada kewajiban untuk mengajar di kelas. Belum lagi adalah seorang ibu, pastinya sulit sekali untuk membagi tugas. Tapi kita melihat Bu Dewi itu sangat bersemangat, terus memotivasi kita sebagai guru untuk menjadi guru yang profesional, bekerja, dan juga membimbing anak-anak menjadi anak yang potensial seperti itu. Kemudian ketika kami berkomunikasi dengan beliau sangat responsif sekali, dan beliau selalu menanyakan bagaimana mengenai kegiatan kami dan keikutsertaan kami dalam program di sekolah. Kemudian juga tentunya kalau di kelas itu kita kan banyak sekali kendala ya Mbak, seperti beradaptasi dengan siswa, kemudian juga dengan guru, dengan kepala sekolah. Dan video itu dengan sabar membimbing kita, oh ada yang salah nih, guru kasih tahu, oh ada yang kurang nih, kasih tahu juga dengan yang sesuai zaman ya, kita juga paham gitu, nggak grogi
nggak yang terus harus berubah gitu, karena menyesuaikan dengan umur kita. Mungkin itu terus menginspirasi Bu Dewi, terus memotivasi untuk kita semuanya. Dan untuk Bu Dewi Terus menginspirasi. Menjadi bermanfaat bagi sesama adalah tujuan yang mulia. Maka, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu melayani dengan ikhlas. Luruskan niat bekerja kita sebagai ladang beribadah untuk mendapatkan pahala, fokus mulai dari diri kita sendiri, dan hadirkan jiwa, diri, dan pikiran kita seutuhnya dalam menuntun kodrat anak untuk bisa mencapai versi terbaik dari dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maju terus pendidikan Indonesia. Mari kita wujudkan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berkarakter di Kota Semarang semakin hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.